Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Maaf saya terlambat dalam mengupload materi ini karena ada hal yang sedikit hambatan, saya nggak bisa pegang sampai kemarin baru hari ini. Nah, materi selanjutnya yaitu masalah PPh pasal 25. Ini terakhir masalah output ya. Sebenarnya ini juga nggak pemotongan, nggak pemungutan gitu ya, tapi hanya membayarkan pajak angsuran, gitu ya, angsuran pajak. Jadi PPh 25 ini pembayaran PPh secara angsuran dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh si wajib pajak OP maupun badan setiap bulannya setelah dikurangi dengan kredit pajak, gitu ya. Jadi ini bayar angsuran pajak, jadi kayak ngangsur gitu ya. Tujuannya apa gitu ya? Karena ngangsur memberikan kemudahan bagi wajib pajak agar tidak terlalu terbebani dengan pembayaran pajak sekaligus pada akhir tahun yang dirasa akan memberatkan wajib pajak. Jadi baik untuk OP maupun badan bisa melakukan angsuran pajak ini. Jadi pada intinya begini, kalau apa namanya, angsuran bayangan kita kan udah ditetapkan nilainya lalu kita ngangsur gitu. Kalau kalau PPh 25 ini enggak. PPh 25 itu atas estimasi dulu, estimasi pajak berdasarkan yang tahun lalu kira-kira, agar untuk tahun berjalan ini nanti dia nggak bayar blok di akhir satu kesatuan, maka dia melakukan angsuran. Jadi estimasinya bekalnya dasarnya bisa besaran pajak yang tahun lalu, nanti kurangnya berapa, bisa lebih atau bisa kurang bayar gitu ya. Nah, pembayaran pajak bisa diangsur dengan dicicil di muka. Jadi ini bayar kayak angsuran dibayar di muka, beban dibayar di muka dengan cicilan setiap bulan gitu ya. Jadi bayangannya adalah agar nanti misalkan di akhir tahun pajak, misalkan bulan Desember, kita nggak langsung blok, misalkan harus bayar 500 juta pajak gitu kan, nggak enak gitu kan, berat gitu, membebani. Tapi kalau sudah dianggarkan per bulannya potongannya, itu akan lebih mempermudah perusahaan, baik perusahaan maupun orang pribadi untuk melunasi kewajiban pajaknya. Nah, tadi ini penjelasannya, maka dampaknya adalah bisa kurang atau lebih bayar. Nah, subjek PPh pasal 25 yaitu yang pertama memang wajib pajak umum ya. Jadi semua wajib pajak umum di pajak penghasilan sesuai dengan pasal 25 Undang-Undang PPh. Oke. Nah, yang kedua adalah wajib pajak yang memiliki kewajiban laporan keuangan. Jadi ada dua ya, wajib pajak umum sama wajib pajak yang memiliki kewajiban laporan keuangan untuk membuat laporan keuangan. Nah, ini besarnya angsuran PPh 25 berdasarkan PMK tahun 2018. Ada 5 wajib pajak yang memiliki laporan keuangan, yaitu bank, BUMN, BUMD, wajib pajak yang listed di bursa, dan wajib pajak yang berdasarkan peraturan perundangan lainnya harus membuat laporan keuangan secara berkala di pembukuan. Gitu ya. Nah, kemudian kapan penyetoran dan pembayaran serta pelaporannya? Tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir dalam bentuk SSP lembar ketiga. Nah, ini nanti kalau ada keterlambatan dia juga akan dikenain denda sanksi sebesar 2%. Tuh. Jadi dipahami dulu mekanisme PPh 25 itu seperti itu, bukan atas transaksi, atas transaksi seperti sampai di PPh 23 kemarin, gitu ya. Nah, kemudian untuk perhitungan PPh pasal 25, bagaimana cara ngitung angsurannya, kan gitu pertanyaannya. Nah, caranya menghitung begini. Secara rinciannya, detailnya begini. Ngitung dulu kan pajak terutang yang sesuai dengan SPT. Oke. Kemudian dikurangi sama
Kan pajak terutang sudah terhitung nih di SPT, terus dikurangi sama kredit pajak dalam negeri. Oke, jadi beberapa pajak yang sudah dipotong. Oke, atau dipungut ya. Jadi kredit PPh 21, 22, 23 bagi OP atau bagi badan. Kalau badan kan nggak ada 21, 22, 23. Sama dikurangi juga yang 24 kredit pajak luar negeri. Jadi artinya yang bisa dikreditkan kemarin loh. Jadi pajak terutang dikurangi PPh yang bisa dikreditkan baik dalam maupun luar. Kan ketemu nanti berapa PPh 25 per tahun. Caranya nanti total pajak dibagi sama 12 bulan. Ya kan? Jadi nanti dapatnya ini ya. Angsuran PPh 25 per bulan. Per tahun per bulan dibagi 12. Gitu cara perhitungannya. Nah, contohnya gimana? Misalkan perhitungan pajak terutangnya 75 juta. Oke, ada diketahui PPh 21 yang sudah dipotong. Ya, jadi yang mau dikreditkan adalah 25 juta. Dipungut pihak lain 22 dan 23 itu 37.500 juta. Kemudian pajak LN yang dikreditkan 2,5 juta. Maka total pajak angsuran pajak 25 selama setahun adalah 75 juta dikurangi hal-hal tersebut dapat 10 juta. Maka per bulannya dibagi sama 6. Kalau di sini 6. Kenapa 6 bulan? Nah, kita lihat bagaimana jika nilai pajak yang di atas hanya berkaitan dengan penghasilan selama 6 bulan gitu ya. Karena ini belum disetahunkan, maka dibagi 6, 1,66666. Oke. Nah, kemudian bagaimana pencatatannya? Pencatatannya ada 2, yaitu pembebanan di akhir tahun dicatat sebagai pembayaran pajak di muka atau pembebanan langsung ya, dicatat sebagai beban pajak gini. Nah, bagaimana contohnya penerapannya? Nah, bedanya sebenarnya dia ngakuin beban dibayar di muka dulu. Kalau bayar beban pajak dibayar di muka, berarti nanti di akhir periode baru dikurangkan beban pajak di mukanya. Jadi ada jurnal penyesuaian yang baru mengakui nanti beban pajak gini. Beban pajak gini itu ya beban pajak sekarang. Gitu ya. Sama. Ini bedanya adalah dia sebelum lapor SPT itu membayarkan angsuran pajaknya 13.200 SPT tahunan ya. 13.200, tapi habis bayar SPT tahunan dia angsurannya melaporkan 15.750. Jadi Januari Februari nyatetnya seperti ini, Maret sampai Desember nyatetnya seperti ini. Bedanya hanya di debitnya. Yang satu masih diakui sebagai aset, pajak dibayar di muka, yang satu sudah diakui sebagai beban yang nanti muncul dalam laporan laba rugi. Untuk itu biasanya nanti di akhir periode perlu jurnal penyesuaian untuk mengenalkan pajak dibayar di muka ya, nggak harus mengenalkan ya, disesuaikan dengan besaran pajaknya dan nanti diakui tetap sebagai beban pajak gini. Gitu ya. Nah, angsuran PPh 25 menurut bulan. Oke. Januari sampai bulan pelaporan SPT. Bulan pelaporan SPT itu bulan Maret sesuai angsuran Desember tahun pajak lalu. Jadi boleh ngikut yang sampai angsuran pajak di bulan Desember tahun lalu. Bulan Maret sampai Desember tahun berjalan sesuai dengan angsuran berdasarkan SPT tahun berjalan. Itu juga boleh. Gitu ya, dasarnya. Sebenarnya tujuannya disesuaikan agar nanti lebih tepat gitu loh pengukurannya di akhir periode. Oke. Nah, jadi berdasarkan Pasal 25, namanya juga PPh Pasal 25, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi besarnya angsuran PPh 25. Jadi nanti ada contoh perhitungannya sendiri-sendiri karena khusus ya, maksudnya ada case-case khusus yang cara menghitungnya nanti beda-beda. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP. Jadi ada surat ketetapan pajak perhitungannya. Nah, berlaku sampai bulan berikutnya sampai penerbitan SKP.
Nah, selain itu juga ada perhitungan besarnya angsuran pajak pada hal-hal yang khusus sebagai berikut 1-6. Misalkan ada yang mengkompensasikan kerugiannya. Ada juga wajib pajak yang penghasilannya nggak teratur. Ada yang dia telat dalam menyampaikan SPT tahunannya, gitu ya. Ada wajib pajak yang minta perpanjangan waktu dalam SPT tahunannya, hampir sama kayak poin ketiga, dan seterusnya. Oke. Atau wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan mengakibatkan angsurannya lebih besar daripada angsuran bulan sebelumnya. Jadi ada case-case tertentu yang nanti kita perlu pembahasan tersendiri. Tapi secara umum perhitungannya paling gampang ya cuman kayak gini, bagi. Atau kalau misalnya ini nggak 6 bulan, dia dibagi 12 langsung. Ya kalau nggak ada informasi itu. Jadi cuman sesimpel itu. Tapi kan yang namanya kasus pada perusahaan maupun OP macam-macam ya. Nah, maka dari itu nanti kita lihat perlakuannya satu-satu. Nah, ada Perpu terbaru terkait dengan PPh 25 ini, yaitu Perpu yang diturunkan tahun 2020 terkait sama angsuran PPh untuk tahun berjalan sehubungan dengan penyesuaian. Kan ada perubahan kan tarif pajak badan itu berubah karena ada insentif di tahun 2020 terkait dengan COVID. Sebentar, saya cek. Nah, terkait dengan COVID ini ada penurunan tarif yang awalnya tahun 2019 itu kan 25%, terus tahun 2020 bertahap ya turun, 2020-2021 22%, nanti 20% pada perusahaan go public, nggak semuanya ya, dengan persyaratan tertentu, itu dia tahun ini dan kemarin 19%, yang di sini 17%. Nah, karena ada penurunan tarif ya dari tahun 19 ke 20, maka juga pasti ada perubahan mengenai masalah angsuran PPh 25-nya. Nah, maka dari itu ada Perpu ya. Nanti bisa dicari untuk Perpu nomor 2020. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke dia. Nah, bagaimana penerapannya satu-satu? Nah, jumlah pajak penghasilan Tuan Purnama yang terutang 2014 adalah sebesar 50 juta. Kemudian kredit pajaknya rinciannya sebagai berikut. 10, 5 juta, 3 juta, 3 juta. Ini berapa? 6, 21, 31 ya malahan. Oke. Oh, ini ada yang salah, ini harusnya 3,5, sorry ya. Ini 3,5. Jadi 21,5. Oke, kredit pajaknya perhitungan 25-nya berarti 28,5. Jadi PPh 25 per bulan bagi 12. Maka dia ngangsur per bulannya 2.375.000. Oke. Nah, bagaimana perhitungan yang kedua ya? Penghitungan angsuran pajak untuk bulan belum batas waktu penyampaian SPT tahunan. Misalkan Tuan Purnama menyampaikan SPT tahunan bulan Maret 2015, ya kan? SPT 2014 kan dilaporkan maksimal Maret kan 2015. Nah, dia angsurannya sampai Desember 2 juta, sampai Februari adalah 2 juta. Ya kan? Nanti bulan Maret dia bisa mengikuti berapa SPT tahunan yang dilaporkan di bulan Maret, ya. Nah, yang ketiga, perhitungan angsuran pajak apabila dalam tahun diterbitkan SKP. Nah, SKP itu apa? Adalah surat ketetapan pajak. Oke. Nah, apa itu SKP? Sebenarnya SKP itu surat ketetapan pajak. Jadi surat yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak terkait dengan ketentuan berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan. Biasanya itu SKP itu atas tindakan pemeriksaan gitu loh. Jadi kan kita kan self assessment gitu, tapi nanti juga ada SKP yang bisa jadi berdasarkan hasil
rekonsiliasi fiskal, nanti ditentukan SKP-nya gitu. Biasanya berdasarkan pajak badan, untuk wajib pajak badan ditentukan SKP-nya. Berapa yang muncul dalam SKP itu jadi pajak terutang gitu, paham ya? Jadi diterbitkan SKP oleh Ditjen Pajak. Nah, misalkan pada tahun SPT tahunan pajak penghasilan 2013 disampaikan oleh Tuan Purnama pada Maret 2014. Perhitungannya dia 1.500.000. Nah, Juli setelah entah itu melalui proses pemeriksaan gitu atau perhitungan oleh si DJP, maka Juli itu ditetapkan SKP pada tahun 2013 tadi itu tuh besarannya per bulan 2 juta. Nah, maka berdasarkan ketentuan yang berlaku, besarnya angsuran pajak tuh yang harus dibayar oleh Tuan Purnama per Agustus 2014 setelah Juli ya, berarti 2 juta. Oke, bisa sama, bisa lebih besar, bisa lebih kecil dari nilai angsuran pajak sebelumnya. Nah, terus tadi yang saya bilang, ada yang spesifik yaitu atas kompensasi kerugian. Nah, bagaimana kompensasi kerugiannya? Nah, sekarang kita lihat dulu. Penghasilan PT Sinar Rembulan tahun 2014 adalah 290 juta. Perusahaan memiliki sisa kerugian tahun 2013 yang masih bisa dikompensasikan tuh 350 juta. Dan yang belum dikompensasikan 100 juta. Pada tahun 2014, PPh yang dipotong dipungut pihak lain itu 9 juta, jadi kredit ya. Dan tidak ada pajak terutang yang dibayar di luar negeri. Berapa angsuran PPh yang harus dibayar PT Rembulan? Nah, sekarang kita lihat dulu. Penghasilan yang dipakai sebagai dasar perhitungan angsuran PPh adalah penghasilannya 250 juta. Oke, yang sudah dikompensasikan sampai tahun sebelumnya 350, yang belum 100, berarti kan dikompensasikan di tahun 2014, ya kan? Maka pajak yang diperhitungkan 150 juta. Nah, PPh terutangnya berapa? 25% kan, tarifnya sebelum tahun 2020, 25% kali 150 juta yaitu 37.500. Terus kemudian yang udah dipotong atau dipungut 9 juta. Ya kan? Jadi sisanya sekian, dasarnya setahun. Maka dibagi 12 adalah 2.375.000. Gitu ya, bedanya sama sebenarnya, cuma bedanya ketika ada kompensasi kerugian yang belum ikut diperhitungkan. Terus yang keempat, ada yang punya penghasilannya nggak teratur, kayak tadi contohnya. Dia nggak teratur 72 juta. Oke. Oh, teraturnya 72 juta, nggak teraturnya 28 juta. Maka penghasilan dapat dijadikan dasar untuk perhitungan PPh 25 tahun 2015 hanya yang teratur saja. Oke. Jadi yang hanya teratur saja. Nggak teratur itu misalkan ini dapat dari kegiatan usaha pekerjaan bebas keuntungan pengalihan harta. Oke. Terus kemudian tadi yang kita bahas bahwa ada beberapa hal spesifik juga yang harus dipertimbangkan untuk tadi ya, wajib pajak baru, tadi bank dan sebagainya, wajib pajak orang pribadi, pengusaha tertentu dan seterusnya. Wajib pajak baru adalah pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun berjalan. Oke, sekarang kita lihat wajib pajak baru yang menyelenggarakan pembukuan. Dia baru terdaftar 1 Februari 2015, peredaran brutonya 200 juta, dikurangi biaya, kemudian netonya 60 juta ya, bersihnya, bruto dikurangi biaya kan neto 60 juta, maka penghasilan neto 60 juta di Februari, kemudian disetahunkan kali 12 720 juta, PPh-nya kali 25% karena badan ya 180 juta, maka angsurannya 15 juta.
Oke. Wajib pajak badan ya kalau tadi ya. Ini OP yang baru menyelenggarakan pembukuan, karena OP boleh memilih untuk menyelenggarakan pembukuan. Doni berstatus menikah, punya 2 anak. Doni baru saja terdaftar sebagai wajib pajak per 1 Agustus 2016. Dalam menyelenggarakan usahanya, Doni menggunakan metode pembukuan dengan penghasilan bruto pada bulan Agustus 2016 sebesar 250 juta. Biayanya 50 juta. Oke. Hitung besarnya PPh 25 Agustus 2016. Nah, ini tuh nggak sinkron ya antara yang diketahui dengan yang ada di sini. Oke, nanti saya ubah aja deh. Ini saya ngambil dari DDTC kasusnya. Oke. Ini 120 juta dikurangi bebannya 90 juta dapat 30 juta disetahunkan ya, karena diketahui per bulan ada 360 juta. PTKP-nya kawin 2 itu kalau sekarang berarti 54 juta plus 13,5 ya kan, 67,5 masih ya, sama ya. Penghasilan kena pajaknya sekian. Pajak terutangnya berarti progresif 5% ke 50 juta dan seterusnya. Oke, dibagi 12. Kayak gitu aja. Oke. Kalau ini menggunakan norma perhitungan. Kalau norma perhitungan sekarang udah nggak ada ya. Oke. Norma perhitungan sekarang udah pakai tarif langsung. Kalau ini bank menunjukkan penghasilan itu 500 juta, hitunglah angsuran PPh 25 untuk masa Juli, Agustus, dan September. Neto triwulan 300 juta, triwulan disetahunkan, triwulan kan 3 bulan, disetahunkan kali 4, PPh terutangnya sama dengan 5% kali 1,2 miliar. Oke. Dapatnya 300 juta. Dibagi 12 angsurannya. Sama ya. Nah, cuman yang perlu kalian pelajarin itu yang baru ini. Nah, nanti di perpu ini ya, seperti yang tadi saya jelaskan ya, untuk informasi tambahan aja. Ada wajib pajak umum, ada yang punya laporan keuangan berkala. Nah, di sini nanti satu-satu berubah cara menghitungnya. Ya, misalkan yang pertama wajib pajak umum yang melaporkan PPh sebelum batas waktu. Batas waktunya 31 Maret. Ini di sini sebelumnya. Ya, masa pajaknya 2019, PPh-nya 80 juta. Nah, seperti tadi yang dijelaskan, Januari Februari sama kayak tahun lalu. Maret 100 juta. Gitu ya. April, nah nanti perhitungannya dilihat lagi April sesuai dengan perubahan tarif. Oke. Penghasilan itu misalkan 6,6 miliar. Yang Maret dulu aja deh. 6,6, kompensasi kerugian tahun sebelumnya, tarif pajaknya sekian, nah makanya dia bayar Maret 100 juta. Kalau dia bayar yang seterusnya, tarifnya berbedanya di sini, ya kan? Makanya di sini dasar angsurannya berbeda, ini berbeda. Sama sih sebenarnya konsepnya. Ya, nanti bisa dilihat sendiri. Jadi intinya adalah pembayaran angsuran tujuannya akan untuk tidak memberatkan wajib pajak. Coba bayangin aja, ini kan ini kan beban gitu loh, beban yang merupakan dianggap sebagai pengeluaran bagi perusahaan. Kalau dia bayar sableng gitu ya pasti berat, makanya diangsur. Nah, kalau di orang pribadi yang karyawan bagaimana? Nah, karyawan biasanya nggak PPh 25-nya biasanya kantor yang kemarin saya jelaskan ya, dia dipotong per bulannya gitu ya, dipotong per bulannya. Yang memotong ini nanti sebagai pemberi kerja. Sama tujuannya agar tidak langsung, misalkan saya
harus bayar di akhir katakanlah 11 juta bayar pajak gitu kan ya besar banget gitu ya itu kalau gajinya nggak nggak gede gitu kalau orang-orang kerja di BUMN itu pajaknya bisa sampai puluhan juta kan kalau udah kita terima kita bayar itu berat banget makanya harus dilakukan pemotongan gitu kalau ini adalah kewajiban sendiri dari wajib pajak tersebut untuk menyetorkan sendiri di KPP gitu ya biasanya kalau di ini yang menyetorkan nanti adalah pihak pemberi kerja. Nah, biasanya ini terkait sama orang yang punya pekerjaan bebas. Ya, dia punya usaha sendiri, baik OP maupun badan. Itu kira-kira dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.